Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik soleh dan soleha, gimana nih kabarnya hari ini? Tetap semangat dong ya. Nah adik-adik, minggu lalu Uma sudah pernah janjiin kan buat bacain buku yang sahabat. Kalau minggu lalu Uma bacain tentang Bunda Khadijah. Nah, sore ini Uma akan bacain buku tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, siapa sih Abu Bakar Asy-Siddiq ini? Oke adik-adik, kita mulai ya baca bukunya. Sebelumnya kita baca Bismillah dulu. Hayo bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang Uma coba buka bukunya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, "Jika beliau berkata demikian, maka itu benar." Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar berteman dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Nah, adik-adik, sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj, orang pertama atau sahabat pertama yang mempercayainya ialah Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau langsung mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar. Sementara masyarakat Quraisy yang lain masih meragukan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Nah, adik-adik, jadi Abu Bakar Asy-Siddiq ini adalah seorang pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan banyak sahabat mulia yang lainnya. Nah, Abu Bakar ini adalah laki-laki pertama yang menerima Islam sewaktu Rasulullah mulai berdakwah.
Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depannya. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat yang setia. Masya Allah, Abu Bakar adalah sahabat yang setia. Mau sholat berjamaah, mau ketika Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan adik-adik. Nah, banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka karena mereka masih dalam keadaan belum merdeka waktu itu. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Nah, di sini bisa adik-adik lihat Abu Bakar Asy-Siddiq membeli Bilal kepada tuannya. Nah, di sini kita lihat Bilal sangat lelah dan keringatnya bercucuran karena disiksa oleh tuannya, adik-adik. Nah, sekarang Bilal bin Rabah sudah merdeka. Yuk kita lanjut ya. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk mengembala di dekat tempat persembunyian, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Masya Allah, jadi Abu Bakar ini meminta penggembala kambingnya untuk menggembala kambing-kambing itu di dekat persembunyian mereka atau persembunyian Abu Bakar dengan Rasulullah ini, supaya susu kambingnya bisa diberikan kepada Rasulullah tanpa ketahuan, adik-adik. Nah, kita lanjut lagi. Saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua. Gua apa? Gua Sur. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah yang memasuki Gua Sur ini, Abu Bakar lebih dahulu memasuki Gua Sur. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu dan akhirnya mengobatinya. Masya Allah. Ketika sebagian musyrikin sampai di depan gua, Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Nah, di sini bisa adik-adik lihat bahwasanya di luar goa ini sudah kelihatan kaki kaum musyrikin.
Maka dari itulah Abu Bakar sangat khawatir, seandainya kaum musyrikin itu mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi Rasulullah segera menenangkan Abu Bakar. Rasulullah mengatakan bahwa janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tala'al badru alaina, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Madinah, mereka disambut di gerbang Madinah. Dan Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar." Karena pada saat itu Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan, sementara Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya. Masya Allah, luar biasa kedermawanan dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Sungguh teladan yang luar biasa adik-adik ya. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau terbaring lemah karena sakit parah, beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, maka Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Masya Allah. Jadi adik-adik, untuk pertama kalinya Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Nah, beliau tidak meminta sahabat-sahabatnya lain, tapi meminta Abu Bakar. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam, karena dia menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat sangat berduka. Jadi adik-adik, setelah sakit parahnya tadi Rasulullah pun meninggal dunia. Para sahabat sangat berduka pada waktu itu. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah adik-adik, inilah sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah keberadaannya nanti adalah di surga. Masya Allah, semoga kita semua juga nanti bisa menyusul Rasulullah SAW untuk bisa ikut serta beliau berada di surga ya adik-adik. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah nanti memberikan tempat terbaik kita di akhirat kelak. Amin, amin. Nah, kita lanjut lagi ya.
Nah, adik-adik soleh soleha, yuk kita tiru sifat Abu Bakar Asy-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Juga merupakan sahabat atau contoh sahabat yang setia adik-adik. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu. Alhamdulillah. Nah adik-adik, kita udah selesai membaca buku tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Oke adik-adik, buku Abu Bakar Asy-Siddiq ini ditulis oleh kakak Erlina Zaki. Nah adik-adik, sampai di sini dulu Uma bacain buku tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat karakter dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Amin. Nah, oke adik-adik, semoga buku yang Uma bacain ini bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk Uma dan untuk adik-adik soleh dan soleha semuanya. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kira-kira di video selanjutnya Uma mau bacain buku apa lagi ya? Tungguin ya adik-adik, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan ya videonya. Oke adik-adik soleh dan soleha, sampai di sini dulu ya perjumpaannya dengan Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dadah adik-adik.